Kali ini aku akan membacakan buku yang berjudul Aku Yang Mencintaimu, diterbitkan secara mandiri oleh Halo Ois. Kesalahan terbesarku adalah merasa mendoakanmu paling banyak. Merasa memiliki ketulusan paling dalam. Padahal, aku melakukan segalanya karena mengharap imbalan, yaitu cintamu. Halo Ois. Diam-diam mencintai, diam-diam memupuk harapan. Kali pertama bertemu, aku melihatmu yang begitu memukau, mampu menebarkan jantung yang semula tenang, memunculkan ingin yang semula kosong. Aku seolah merasa menemukan tambatan hati yang begitu tepat untuk berlabuh. Ingin rasanya saat itu juga melompat ke dalam pelukanmu dan membenamkan seluruh cinta yang kupunya. Sayangnya, ini bukan kisah yang bertokohkan kita berdua. Ini adalah momen di mana aku sedang menatapmu dari jauh. Momen di mana aku sedang duduk diam-diam di sebuah sudut, menyendiri, sedangkan kamu sedang berdiri di antara banyak orang. Tampak berkilau sehingga tidak ada satupun yang tak menyadari keberadaanmu, termasuk aku. Aku hanya satu dari sekian banyak pengagummu. Aku adalah satu dari bintang yang mencoba bersinar paling terang di antara yang lain, agar bisa mengambil alih perhatianmu yang sedang mencari-cari bintang mana yang paling cantik. Sayangnya, terlampau banyak bintang di dunia ini. Jadi, disinilah tempatku berada, menjadi pengagum paling rahasia yang diam-diam memupuk harapan, agar setidaknya kamu menoleh menatapku, menyadari eksistensiku. Aku tahu bahwa pacaran bukan jalan yang tepat bagi hati yang mencintai. Aku berusaha memahami bahwa pacaran adalah hal yang dilarang dalam agama kita. Selama ini aku sudah menerapkannya. Aku bahkan bertekad untuk berpacaran setelah menikah saja. Katanya jauh lebih indah dan membahagiakan. Aku juga tahu bahwa memikirkan laki-laki yang bukan mahram adalah perbuatan yang sia-sia. Apatah lagi sampai senyum melingkung di bibir. Setiap wajahmu terbayang-bayang dalam ingatan. Namun mau bagaimana lagi? Rasa aku menggelora dan tak dapat ditahan-tahan. Karena tingkahnya begitu aktif sampai membuat diriku sendiri kewalahan. Dulu pernah kukatakan dengan tekad yang begitu menggebu kepada teman-temanku yang terserang virus merah jambu, bahwa pacaran adalah ladang sakit hati. Sebab belum tentu dia jodoh kita. Toh meski berjodoh, apakah mengambil dengan cara yang tidak tepat begitu akan diridhoi oleh Allah? Namun kini, aku yang terserang cinta tahu bagaimana susahnya memendam perasaan. Di dalam hati sana semakin hari semakin membuncah tidak karuan, menenggelamkan logika dan menyanjung-nyanjung perasaan anak manusia. Bahwasanya perasaan itu tidak bersalah, begitu nafsu memanipulasi. Di saat tiba-tiba dengan tidak sengaja kita berpapasan, hatiku kian goyah. Kesalahanmu begitu memukau sampai mengetuk-ngetuk hatiku. Senyum mempesonamu agaknya akan selalu menentukan hariku jika bisa memilikinya. Persis apa yang pernah kulihat di sosial media selebgram menikah muda. Pasangan yang tampan dan cantik saling bergandengan tangan serta bermesraan dengan begitu indah dan santunnya. Agaknya, kamu menjadi pelengkap dari segala impianku tentang menikah muda. Bahkan ketika melihat sosial media selebgram yang menikah muda, yang mana mereka kerap mengunggah foto atau video kebersamaan dan kemesraan yang tampak membahagiakan, membuatku yakin untuk menikah saja. Yang tercetak jelas di pikiranku pada saat itu adalah masa depan kita. Bagaimana ini? Aku benar-benar mencintai rupanya. Diam-diam aku mencari tahu apa nama media sosialmu, mengikutinya satu-satu, meminta berteman denganmu, berusaha mengkode dengan cara memposting hal-hal tentang menikah muda. Pikirku saat itu, kamu pasti akan menemukan statusku dan mengaguminya sebagai seorang muslimah taat yang menanti calon imam dengan memantaskan diri. Kacau. Kala itu aku tak dapat membedakan lagi antara yang baik dan buruk, bahwa semua yang kulakukan, kupikir adalah tentang perempuan solehah. Hatiku yang bungah
masih merasa label solihah melekat di dalam diri karena menunggu di dalam rumah dan berusaha menunjukkan diri hanya lewat maya saja. Berdoa kepada Allah tanpa rasa bersalah. Semuanya tentangmu. Bahkan setelah itu aku tak sabar membuka ponsel, menemukan dirimu sedang mengunggah sebuah status dan juga tentang menikah muda. Aku merasa rasaku disambut. Ini sinyal dari Allah, pikirku kala itu. Namun lama-lama aku bosan. Tak ada kemajuan yang berarti. Sampai kuunggah foto selfie agar kamu tahu bahwa di balik akun ini adalah diriku. Seseorang yang pernah bertemu denganmu sekali dua kali. Seseorang yang ada di peredaranmu. Kubuat caption sesejuk mungkin tentang betapa aku sedang menunggu kedatangan seorang calon pelengkap separuh agamaku. Berharap kamu melihatnya. Iya, kamu. Banyak pula pria yang mengomentari fotoku itu dan berkata betapa cantiknya diriku. Semakin berbunga-bunga saja perasaanku. Benar kan, kalau aku ini indah dan pasti kamu merasa seperti itu juga. Calon yang baik untukmu tentunya. Meski orang tak melihatnya, meski orang lain tidak bisa membedakannya, karena dunia maya hanyalah dunia maya. Tak bisa dipakai untuk meraba hati seseorang. Apalagi melihat rangkainya atau bahkan imannya. Dunia maya hanyalah ciptaan manusia, sebatas menjadi tempat berkomunikasi, berbagi informasi, mengabarkan berita-berita terkini, belajar, dan melihat dunia jauh lebih luas. Walau, tetap saja, karena bukan dengan mata sendiri, kita perlu jauh lebih berhati-hati ketika tidak ingin terperosok ke jalan yang salah. Namun tentu Allah tahu betapa kini cinta di hati perempuan itu sudah berubah. Bukan lagi tentang mengharap kepada Allah, melainkan mendewakan nafsunya yang meminta agar dia saja yang menjadi jodoh. Karena harapannya salah, apa yang ia lakukan salah, caranya salah, walau hanya dari stalking diam-diam di rumah. Namun, niat tentu menjadi gerbang paling penting dalam melakukan segalanya. Sebab niat mengubah pandangan kita terhadap sesuatu. Sedangkan hati itu tipis sekali dan susah dimengerti. Kadang-kadang tanpa sadar dia sudah dililit nafsu. Sehingga bagi kita yang salah adalah betul dan yang betul ada hal-hal yang tidak enak lagi menyusahkan hati. Seperti halnya contoh ilustrasi di atas. Perempuan itu pernah begitu yakin bahwa mencintai yang paling tepat adalah menikah. Betul, dia tidak salah. Toh tidak berpacaran, bukan? Lalu di mana letak salahnya? Letak salahnya adalah dia jadi lupa bahwa sebaik-baik pengharapan adalah kepada Allah. Apa yang ia lakukan hanya untuk si dia. Bahkan ia melakukan ini dan itu hanya untuk si dia. Jika diraba-raba lagi ke dalam hati, yang kita sendiri terkadang suka tidak jujur pada diri sendiri, bahwasanya jika kita dalam keadaan dimabuk cinta, hanyalah ia yang di dalam kepala serta hati. Maka apa-apa selalu saja dikaitkan tentang si dia. Apa aku sudah cukup solihah untuk dirinya? Sibuk stalking, sibuk mengagumi, sibuk mengharapkan, sibuk berbahagia hanya karena status disukai si dia. Sibuk sedih karena dia. Bahkan seluruh doa isinya dia. Betapa cinta tidak begitu. Cinta bukan ilusi seperti ilustrasi di atas. Bisa jadi di dunianya, si pria ini bahkan tidak tahu siapa perempuan ini. Namun si perempuan merasa mereka sudah amat dekat. Bahkan merasa bisa jadi cintanya terbalas. Sebahaya itu ilusi cinta. Hanya karena merasa berteman di dunia maya, lantas merasa pula si pria mengetahui perempuan itu. Dia tidak mungkin menghafal satu persatu teman mayanya jika dia bukan seorang online shop yang sedang mencari target market. Jika kamu sudah berada di fase berilusi, maka ada baiknya kembali menata hati, sebab bisa jadi kamu akan patah hati. Karena bentuk pengharapan yang paling tepat adalah berharap kepada Allah saja. Bahwa cari perhatian kepada manusia belum tentu akan dibalas dengan perhatian yang diinginkan.
Sedangkan mencari perhatian kepada Allah akan dilimpahkan kepadamu berlapis-lapis keberkahan. Semoga aku, kamu, perempuan-perempuan solihah di belahan dunia mana saja dijaga hatinya oleh Allah. Sebab hati adalah organ paling sensitif dan terkadang tergelincirnya saja tidak terasa. Karena semuanya yang enak di hati memang membuat nyaman, tetapi belum tentu Allah meridhoi.